Ini pertama kalinya gue nyobain laptop yang enteng banget coy. Beratnya kurang dari 1 kg, tapi apakah cuma menang di bobot doang? Halo semua, kali ini kita akan bahas laptop HP Pavilion Aero 13 AMD Ryzen 7 7735U. Secara sekilas desainnya ini mengingatkan gua sama MacBook 12 inci ya. Terutama di bagian layout keyboardnya, karena kayak mirip aja gitu. Untuk tepiannya tuh kayak tipis banget gini. Untuk bahannya, ini tuh magnesium aluminium yang lumayan ringan dan masih kerasa kokoh. Tapi kalau dipegang doang sih feel-nya kayak plastik ya. Ini kalau menurut gua. Dan bobotnya itu sekitar 980 gram aja ya, nggak nyampe 1 kilo. Ini tuh enteng banget coy. Dipegang satu tangan tuh enak. Untuk layarnya, dia tuh berukuran 13 inci yang udah Full HD ya. Ini tuh Full HD Plus lah, karena di atas Full HD dikit. Dengan akurasi warna di 100% sRGB. Dilihat dari depan, samping kiri kanan pun masih bagus warnanya. Dan untuk kecerahannya lebih kerasa terang dibanding laptop yang pernah gua punya. Dan kalau lihat dari YouTube-nya Jagat Review sih sekitar 400-an nits ya di dalam indoor nih. By the way, kita tuh bisa buka layarnya dengan satu tangan aja nih guys. Keren banget guys ini. Dia bisa buka layarnya dengan satu tangan aja. Dan itu sebenarnya fitur yang menurut gua fitur mahal ya, karena biasanya laptop-laptop yang murah itu tuh jarang gitu yang punya fitur kayak gini. Dan itu fitur andalannya di MacBook, itu kayak kerasa eksklusif aja. Untuk kameranya, sayangnya tuh masih 720p aja. Dan button swipe untuk nutup kameranya pun nggak ada sini ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Dan ini untuk hasil kameranya ya. Cek 123, cek 123. Ini adalah hasil kamera dari HP Pavilion Aero 13 AMD Ryzen 7 ya. Dia tuh kameranya masih 720p sih sayangnya. Tapi gimana menurut kalian nih? Kalau gue lihat sih ini kayaknya agak kayak jadi cat minyak gitu loh. Kayak burik lah. Tapi kalau suara gimana menurut kalian? Soalnya setahu gue dia itu kan udah kerjasama sama B&O ya, Bang& Olufsen. Yang mana kayaknya mic-nya harusnya sih lebih bagus ya. Tapi gue nggak tahu nih di video ini. So, kalian komen aja ya, gimana kualitasnya, kualitas videonya dan juga kualitas suaranya. Oke. Untuk portnya ini ada HDMI 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1, dan 1 USB-C 3.2 Gen 2. Audio combo jack dan juga ada lubang ngecas. Kemudian untuk lubang USB 3.2-nya ini punya desain yang menarik nih, soalnya tuh bisa mengecil kayak gini. Kalau gua lihat-lihat nih kayak mirip lubang kabelan yang ada di laptop-laptop lama ya. Dan ini bagus karena jadinya kelihatannya bakal ramping gitu ya. Tapi sayang banget untuk casannya itu masih pakai lubang yang begini. Gua sih berharapnya tuh udah sekalian USB-C-nya aja ya. Jadi tuh ada 2 USB-C yang bisa dipakai. By the way, USB-C yang ini juga bisa dipakai untuk ngecas dan juga bisa dipakai untuk transfer data atau untuk ke monitor juga bisa. Untuk keyboardnya ini tuh udah ada lampunya yang punya 2 tingkat kecerahan. Untuk feel mengetiknya jujur ini tuh gue sering banget mengalami typo ya, entah kenapa gitu. Mungkin nggak biasa aja kali ya, soalnya kayak agak beda aja. Dan terutama di bagian row bawahnya ya, itu kelihatan agak beda gitu. Tapi untuk key travelnya ini tuh udah mantep ya dari keyboardnya, serta tactile-nya itu cukup berasa. Serta kita tuh bisa login pakai fingerprint yang ada di sini. Untuk speknya dia tuh udah pakai AMD Ryzen 7 7735U 6 nanometer yang udah punya 8 core dan 16 thread. RAM yang dikasih juga udah 16 GB LPDDR5 6400 MHz serta SSD sebesar 1 TB. Ada juga GPU AMD Radeon 680M. Untuk RAM-nya ini emang nggak bisa di-upgrade ya, jadi udah fix 16 GB. Mungkin juga karena biar enteng dan tipis. Untuk baterainya berkapasitas 43 Wh yang cukup awet pas dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ala-ala gua. Oke, sekarang kita tes Cinebench R23 yang di loop sebanyak 10 kali dan hasilnya seperti ini. Tergolong baik kalau menurut gua dan sorry banget ya, nggak ada data pembandingnya karena gua belum pernah nyoba yang AMD Ryzen 7 Gen 7-nya ini. Kemudian pas tes SSD pakai Crystal Disk Mark hasilnya kayak gini ya, makanya itu udah kenceng juga. Terus gue ngetes Genshin Impact, awalnya tuh dapat settingan di medium, tapi agak nolek, akhirnya disetting dikit dan bisa dapat 50-60 fps di medium setting yang custom. Untuk speakernya jujur ini tuh bagus banget sih kalau menurut gue ya, suaranya juga oke, pas full nggak pecah, kenceng juga, tapi cuma satu aja kurangnya. Bassnya tuh kurang nendang gitu ya, sisanya tuh oke aja. Nah, untuk harga laptop ini tuh sekitar 14 juta, yang mana itu udah termasuk pas sih ya. Soalnya kalau dari benefit yang dikasih tuh masih masuk akal ya, kayak layar yang cerah serta bagus.
Keyboard enak, bobot ringan, speaker bagus, bisa dipakai main game walaupun bukan settingan tertinggi. Ya sebenarnya termasuk laptop ultrabook ya. Dan ya jangan disamain sama laptop gaming, tentu beda kebutuhannya. Dan ya pasti banyak dari kalian yang lebih memilih untuk laptop gaming yang speknya jauh di atasnya dengan harga yang sama, atau mending rakit PC sekalian. Tapi percaya deh, kalau kalian kebutuhannya sesuai dengan yang dikasih sama laptop ini, dijamin enak banget laptop ini. Tapi tentu saja semua itu kembali lagi ke selera masing-masing yang gue juga nggak bisa menyalahkan. So, apa pendapat kalian tentang laptop HP Pavilion Aero 13 AMD Ryzen 7 ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian aja video ini dari Kang Gadget. Gue pamit dan bye.